Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Selamat berjumpa kembali. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa, kita tundukkan kepala. Kita datang ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, bagi hari ini kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau yang melayakkan setiap kami, Engkau yang menguduskan setiap kami Bapa. Kami mau bawa puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan hadir di bait kudusnya. Dia yang akan melawat seluruh umat-Nya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari bersama angkat pujian ini Bapak Ibu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Datang dengan segenap hatinya. Berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Sama-sama katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
hadirat-Mu, hadirat-Mu menjamah kami. Ya Tuhan, terima kasih. Yes, Lord. Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami puja. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang maha mulia Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, Amin. ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Hanya Engkau Allah yang layak kami Amin. tinggikan, kami Hanya agungkan. Engkau satu-satunya Raja di atas segala raja, Tuhan di Raja. atas segala Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami umat-Mu siap bersorak-sorai, siap menari, Yes. siap memuji Amin. bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Mari kita besarkan nama Allah kita, sebab Dia yang layak dipuji. Haleluya. Sama-sama pujikan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Dia yang kuasa, Tuhan yang kuasa. Amin. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Yuk besarkan nama Tuhan yuk. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat
kuasa, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. haleluya, Haleluya. Amin. haleluya. Jiwa kita ditebus oleh Yes. Tuhan. Amin. Dia sungguh sangat mengasihi saudara dan juga saya. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini saudara. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Haleluya. Kau raja di atas segala raja. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa, Amin. Bapak Ibu. Yes. Amin. Baik, pagi hari ini kita mau siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bila firman yang akan dibagikan oleh hambanya boleh menguatkan kita semua. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Berharapanku selalu ada di dalam-Mu.
Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalammu. Amin Tuhan. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes, Lord. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih, terima kasih. Engkau dahsyat bagi kami, Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, umat-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami yang mendengar Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau juga yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biar firman yang dibagikan, firman yang disampaikan boleh menguatkan jemaat-Mu Bapa, boleh meneguhkan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami yang menyampaikan dan kami yang mendengar, kami sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Kembali kita bertemu di dalam ibadah online, tetapi tidak mengurangi kualitas daripada ibadah kita. Seperti yang saya sampaikan di awal bulan April, bahwa khotbah yang saya khotbahkan di awal April itu berseri, dan seri berikutnya adalah yang hari ini, yaitu kalau saudara masih ingat apa judulnya, yaitu hidup berpadanan dengan Injil, yang ayatnya terambil dari Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Saya akan membacanya, saudara. Kalau yang membawa Alkitab bisa membuka Alkitab di rumah.
nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka yang semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat 30 terakhir, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu melihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Di dalam ayat ke-27 dikatakan, Rasul Paulus mengatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Apabila Rasul Paulus datang, dia melihat bahwa hidup kita ini berpadanan dengan Injil. Apabila aku tidak melihat, aku tidak datang, aku mendengar. Jadi ada berita yang bagus. Walaupun Rasul Paulus tidak datang, tapi dia mendengar bahwa iman daripada jemaat El Gibor bertumbuh dengan luar biasa. Ada kata amin? Jadi firman Tuhan mengajarkan kita untuk berpadanan dengan Injil. Saya ulangi lagi, apa artinya berpadanan dengan Injil? Yaitu hidup bercermin kepada Injil, berpadan, bercermin. Jadi seolah Injil itu ada di depan kita dan kita harus menyamakan diri kita dengan Injil. Untuk menyamakan diri kita dengan Injil, maka kita mau atau tidak mau harus setiap hari baca Injil. Setiap hari harus membaca firman Tuhan, belajar dari Injil. Jadi menghidupi Injil itu sampai orang lain bisa berkata, oh hidupnya perlu dicontoh. Oh aku minta doa dengan dia, walaupun aku tidak seiman dengan dia, tetapi aku percaya dengan doanya. Di dalam Filipi 3 ayat 18-19 dikatakan, Filipi 3 ayat 18 dan 19 dikatakan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Saudara, tidak gampang kita untuk hidup berpadanan dengan Injil. Karena apa? Karena kita di lingkungan kita mayoritas orang-orang yang hidupnya berseteru dengan Injil. Nah, kita harus bisa untuk mempertahankan diri. Orang-orang yang berseteru dengan Injil adalah orang-orang yang memperdulikan, yang hanya memikirkan perkara-perkara yang lahiriah, memikirkan hanya hal-hal yang untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kehormatan dirinya sendiri. Padahal Tuhan mau upgrade kita, saudara. Kehidupan kerohanian kita lebih daripada hal-hal yang duniawi hari-hari ini. Karena untuk menyambut kedatangan Tuhan, seperti yang dikhotbahkan oleh Pak Sinu 2 minggu yang lalu, bahwa kita harus menyambut Sang Raja. Kita harus bisa mempersiapkan diri apabila Raja memanggil kita, yaitu dengan jalan kita hidup berpadanan dengan Injil. Jadi kita harus mempersiapkan karakter yang cantik supaya kalau Raja memanggil kita, kita sudah siap. Ada beberapa sikap hidup yang berpadanan dengan Injil. Kalau yang lalu kita seperti saya katakan, ada banyak hal yang membuat kita bisa berpadanan dengan Injil. Pada pagi hari ini kita mau belajar ada 3 hal.
Dari apa yang kita sudah baca, saudara, di dalam ayat ke-27 tadi katakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri di dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi firman Tuhan ingin agar kita hidup berpadanan dengan Injil. Salah satu hal yaitu unity. Kalau anak Tuhan terpecah belah, maka yang senang siapa, saudara? Yang bertepuk tangan? Iblis, saudara. Orang-orang yang lain akhirnya tidak bisa melihat Kristus ada di dalam kita. Kalau kita cuman melulu bertengkar, saudara. Jangan ada spirit perpecahan. Jangan mengadu domba. Jangan mengumpulkan orang untuk memberontak, saudara, agar kita bisa hidup tenang dan unity. Saudara, untuk mempertahankan iman saja, saudara, di tengah kesulitan dunia ini, di tengah-tengah seteru Injil, itu sudah sangat sulit, apalagi disertai dengan perpecahan. Sekali lagi, saudara, kita mempertahankan iman kita di tengah kesulitan dunia ini, di tengah orang-orang yang seteru Injil, saudara. Walaupun dia Kristen tapi seteru Injil, banyak, saudara. Itu aja udah sangat sulit, saudara. Apalagi disertai dengan perpecahan. Oleh karena itu, mari kita menjaga hubungan yang ada di dalam gereja kita ini, saudara. Mungkin gereja kita tidak besar sekali, saudara, tidak banyak sekali, tetapi kita mau belajar dari yang kecil ini, saudara. Kalau unity itu indah, saudara. Nah, bagaimana supaya kita bisa unity? Ayo kita hormati apa yang Tuhan sudah taruh di tempat ini, saudara. Seorang pemimpin yang Tuhan taruh, kita walaupun penuh dengan kelemahan, saudara, ada kelemahan, penuh dengan kelemahan. Kalau Tuhan yang taruh, saudara, ayo kita ikuti, saudara. Saya percaya sangat percaya bahwa gereja ini akan dipakai Tuhan lebih. Seperti saya bicara dengan Bu Victor beberapa minggu yang lalu, Bu Victor mengatakan gereja ini akan dipakai lebih luar biasa lagi. Saya aminkan semua itu, saudara, karena semua itu dimulai dari kita, saudara. Yaitu kita mau meleburkan segala keakuan kita. Seperti doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 11 dikatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Yesus mengatakan, aku sudah gak ada di dunia, tetapi mereka masih ada di dunia. Saudara dan saya sebagai murid Kristus masih ada di dalam dunia. Masih banyak orang-orang di sekitar yang bisa menjatuhkan kita. Aku datang kepadamu ya Bapa. Yesus datang kepada Bapa. Kepada Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Jadi doanya Tuhan Yesus itu supaya kita menjadi satu, unity. Bukan uniform ya saudara, bukan seragam saudara, tetapi unity. Berbagai-bagai perbedaan tetapi kita satu tujuannya, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Agar kita sama-sama mengalami pengangkatan, agar gereja ini boleh mengalami satu terobosan baru. Jadi semua hal-hal yang menghalangi harus kita singkirkan. Semua kepentingan pribadi, semua kita harus saling menghargai privasi masing-masing. Kita harus menjaga saudara. Kita jangan mendahului. Umpamanya kita tidak usah masuk wilayah pelayanan dari yang lain saudara. Kalau udah di multimedia ya multimedia, kecuali ada pelayanan yang lain. Jadi kita harus saling menghargai privasi juga
menghargai apa yang sudah Tuhan taruh untuk pelayanan kita. Saya juga sedang melayani satu gereja yang mengalami suatu perpecahan, saudara. Karena perpecahan, maka gereja ini akhirnya hancur. Saudara tahu yang keplok tangan adalah iblis. Oleh karena itu jangan izinkan ada sedikit pun perpecahan yang ada. Ini bisa terjadi karena apa? Karena ada orang yang berusaha untuk mengacau balau. Ada orang yang berusaha untuk mencari nama di dalam gereja itu, saudara. Ada orang yang berusaha untuk merebut pelayanan yang ada di situ, sehingga terjadi kerusuhan dan akhirnya gereja ini terpecah belah dan akhirnya ditutup, saudara. Dan saya sedang membina gereja tersebut. Jadi saudara, saya rindu supaya gereja ini, saudara, mengalami unity. Gereja ini mengalami terobosan seperti apa yang Tuhan sudah rancangkan untuk gereja El Gibor. Tidak main-main, saudara, unity. Saudara, unity itu juga dimulai dari satu kelompok keluarga, saudara. Di dalam keluarga itu penting sekali kita untuk menjaga unity. Bagaimana kita bisa membuat unity di dalam gereja kalau kita di dalam keluarga kita tidak bisa membuat unity? Saudara, tidak ada bapak yang sempurna, saya sering katakan. Tidak ada bapak ibu yang sempurna. Tidak ada anak yang sempurna. Tidak ada saudara yang sempurna. Nah, saya mengucap syukur, saudara. Saya punya 3 orang anak yang saya sayangi, saudara, dengan kelebihan dan kekurangan mereka. Dan memang kami tidak sempurna, tapi saya melihat anak saya baik, saudara. Di mana saya bisa curhat dengan mereka, saya bisa tukar pikiran dengan mereka, saya bisa terbuka dengan mereka, dan mereka pun bisa curhat dengan saya. Mereka pun bisa curhat dengan saudara satu dengan yang lain. Bukan berarti tidak pernah bertengkar, saudara. Bapaknya dengan anaknya atau anak saudara antar saudara bertengkar itu wajar, saudara. Jadi kalau dalam satu persaudaraan tidak pernah bertengkar itu nggak wajar, saudara. Berarti itu cuma seragam semuanya ya. Tidak ada pendapat, saudara. Tidak ada semua orang tidak punya pendapat. Jadi saudara, anak saya, saudara, kalau mereka bertengkar, saya bisa tegas, saudara. Kalau mereka kurang ajar, saya bisa tegas. Dan saya selalu ingin supaya mereka rukun kembali. Saya tidak mau mereka mendendam satu dengan yang lain. Jadi untuk bisa unity, kita harus bisa mempertahankan supaya anak-anak jangan sampai kepahitan itu tertanam di dalam hati. Jangan biarkan itu tertanam. Kalau udah tertanam, saudara, itu bibitnya itu bisa menyebar kepada yang lain-lain. Nah, kebetulan saudara, yang di dalam anak-anak saya yang paling sabar itu yang kokonya. Jadi kalau adik-adiknya ada yang nakal, saudara, ada yang yang kurang ajar dengan kokonya. Saya selalu mengatakan, ingat ya, bagaimanapun juga kokomu juga ada andil di dalam memberikan uang kuliahmu atau uang sekolahmu. Jadi semua itu ada kelebihan dan kekurangan. Tetapi mari kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Mungkin ada saudara lain yang cakap di bidang komputer umpamanya. Ada satu bidang saudara yang cakap di bidang marketing. Ada yang cakap di bidang cari duit, cari terobosan baru. Nah, ini betulan kokonya ini ada bakat di situ untuk cari terobosan baru. Jadi semua itu Tuhan izinkan terjadi ya. Supaya apa? Kita supaya
satu unity keluarga ini mengalami berkat Tuhan. Nah demikian juga gereja ini saudara. Kalau saudara ini mengalami terobosan baru dan mengalami revival, maka kita harus mau atau nggak mau kita harus untuk belajar unity. Nah unity itu harus belajar saudara. Yang penting saudara kalau berkelahi itu harus belajar untuk berdamai kembali. Saya selalu menekankan kepada anak-anak, love each other. Kasih satu dengan yang lain. Kalau ada benturan jangan mendendam. Baru keluarga, baru gereja bisa damai. Saudara, itu poin pertama. Bagaimana kita hidup berpadanan dengan Injil, yaitu unity. Nomor 2, kita kembali kepada Filipi 1 ayat 28. Dikatakan dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Jadi hal kedua, jangan gentar terhadap lawan. Kalau kita gentar terhadap lawan saudara, maka 70% kita udah kalah. Jadi apapun masalah yang ada di depan kita saudara, ayo hadapi itu saudara dengan dewasa. Hadapi itu dengan muka saudara. Jangan kita lari dari masalah saudara. Jangan kita gentar. Di dalam Yohanes 15 Tuhan Yesus mengatakan ya, Yohanes 15 ayat 18-19 dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Yesus mengatakan, dengan perkataan lain Yesus mengatakan gak usah takut kalau dibenci oleh dunia ini. Karena Yesus terlebih dahulu dibenci oleh dunia ini. Jadi kalau ada serangan-serangan dari kuasa kegelapan, ya gak usah takut saudara. Jangan kita terlalu takut berlebihan saudara. Ada seorang penginjil yang bernama Daud Tony mengatakan kalau kita mengalami serangan-serangan, kita merasa ya saudara diserang oleh kuasa kegelapan, fokus kita yaitu ke atas, gak usah direken. Kalau kita terlalu ngereken kuasa kegelapan, maka dia akan senang hati. Jadi gak usah dianggap wis. Yang penting kita harus anggap terus mencari yang fokus, cari yang di atas. Jadi ini ada satu terobosan saudara. Jadi kalau kita mengalami masalah, kita mengalami satu hal yang gak enak dalam kehidupan kita, gak usah takut. Yang paling penting kita tidak kehilangan keselamatan. Saudara, saya juga pernah melayani seorang anak saudara yang terus halusinasi. Terus dia berpikir bahwa dia diserang oleh kuasa kegelapan. Dan pada waktu itu dia ada di dalam rumah sakit. Dan mereka mengatakan, Bu Vera gak usah datang, yang penting Bu Vera doakan. Jadi ada banyak sekali hamba Tuhan yang sudah doakan melalui telepon. Kemudian saya, waktu saya mengajak anak itu bicara, saya bertanya kepada dia apa yang menjadi masalah. Dia merasa dia mendengar suara-suara itu. Saya mengatakan nomor 1 yang kalau kamu mau menang terhadap kuasa itu, nomor 1 kamu harus gak usah reken suara itu. Kamu fokus cari di atas. Fokus minta ampun sama Tuhan, mengadakan pemberesan dengan Tuhan. Tutup lubang-lubang yang ada di dalam batinmu itu dengan darah Kristus. Dan akhirnya setelah itu saudara dia menjadi lega. Dan akhirnya dia bisa pulang. Setelah sampai rumah saya telepon, apakah sudah enakan? Dia mengatakan sudah enak. Saya mengatakan tetap fokus sama yang di atas. Jadi kita nggak usah gentar kalau kita dihujat orang saudara, atau diireni orang saudara. Kita nggak usah takut apabila kita kehilangan harta. Kita juga jadi tidak gentar terhadap lawan atau musuh, bukan berarti kita hanya melulu menghadapi. Kalau kita diserang oleh kuasa kegelapan saudara, diserang mau dibunuh, tetapi juga ada banyak hal yang menggentarkan kita di dalam kehidupan kita.
apabila kita kehilangan jabatan, apabila kita kehilangan kekayaan, apabila kita kehilangan orang yang kita cintai atau kita kasihi, juga apabila kita kehilangan harga diri. Kebetulan saudara, baru kita merayakan, baru kita memperingati Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus sendiri menanggung semua rasa malu itu di atas kayu salib, saudara. Jadi dia dipermalukan, dia diolok-olok, saudara, dia diolok-olok, dipermalukan di atas kayu salib. Tetapi dia tidak gentar sedikit pun, dan dia melawan semua ketakutan itu, saudara. Dia melawan semua kegentaran itu. Akhirnya apa yang terjadi? Yesus menang. Karena Yesus menang, maka saudara dan saya yang adalah murid Kristus harus menang. Itu poin yang kedua, saudara. Tidak gentar karena lawan atau musuh. Itu karakter yang kedua, supaya kita bisa hidup berpadanan dengan Injil. Poin yang terakhir, supaya kita bisa berpadanan dengan Injil, kita melihat di dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, poin yang ketiga yaitu mau menderita bagi Kristus. Untuk hidup dapat menerima berkat dari Kristus itu gampang. Tetapi kalau kita mau menderita bagi Kristus itu tidak gampang, saudara. Filipi 1 ayat 21-22 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara, kita mau menderita bagi Kristus, hidup bagi Kristus, hidup menjadi saksi Kristus. Memang saudara, ada banyak halangan yang membuat kita terhalang untuk menjadi saksi Kristus. Kadang-kadang kita mengalami dihujat orang, saudara. Kita disalah mengerti orang, kita diireni orang. Kenapa? Kenapa kok dia? Tetapi saudara, ingat saudara, Yesus sudah menderita untuk kita. Apakah saudara mau menderita bagi Kristus? Berbuah bagi Dia, saudara? Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Susek Hetting, barusan ini saya ikut seminarnya. Dia mengatakan, dia adalah seorang pendoa dari Jerman yang sudah lama tinggal di Papua. Dia rela, saudara, meninggalkan segala kesenangannya di Jerman, saudara. Jerman itu negara yang sudah maju, jauh lebih maju dari Papua. Tapi dia rela meninggalkan kampung halamannya, saudara, dan tinggal di negeri orang, yaitu di negeri orang yang tempatnya sangat terbelakang, yaitu dia di Manokwari. Dan karena itu adalah panggilan Tuhan, maka dia mengatakan, terhadap panggilan Tuhan saya tidak bisa berkata tidak. Dia mengatakan, tahun lalu saya dihianati oleh orang yang ada di dekat saya. Tetapi dia tidak berputus asa. Walaupun orang yang di dekatnya itu, saudara, menghujat dia, menyalahkan dia, mengkhianati dia, tetapi dia tetap semangat untuk Tuhan. Karena dia tahu, saudara, ada mahkota di balik salib Kristus. Saudara, ingat, Yesus mengalami disalibkan, tetapi ujungnya, saudara, adalah mahkota. Saudara sudah disediakan mahkota kehidupan. Kalau saudara siap menghadapi semua itu. Mungkin ada saudara kita yang mengkhianati kita. Apakah saudara mau stop untuk bersaksi bagi Kristus? No way, saudara. Jadi pagi hari ini ada 3 hal yang kita pelajari supaya kita berpadanan dengan Injil. Yaitu nomor 1, yaitu kita mau hidup di dalam kesatuan hati. Yang kedua, kita tidak gentar menghadapi musuh. Yang ketiga, kita mau menderita bagi Kristus. Biarlah Yesus Kristus yang dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur pada pagi hari ini, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau menjawab doa kami.
Apabila ada di antara kami yang sakit, kami percaya darah-Mu menyembuhkan kami. Apabila di hati kami ada yang terluka, darah Yesus menyembuhkan hati kami. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami, Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya kasih Kristus dicurahkan, menyembuhkan kami, menyembuhkan gereja-Mu El Gibor. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan satu pujian segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kedua tanganmu. Yes. Hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Sorak-sorai haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak, mari saudara, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Arahkan hatimu. Biarlah kita bersyukur pagi hari ini. Kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan, kita diberi perlindungan oleh Tuhan sepanjang kehidupan kita sampai pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Allah kami. Segala puji, hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkaulah Allah yang kami sembah, satu-satunya Tuhan kami, Bapa kami yang baik, dan Engkaulah Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, biarlah pagi hari kami menyerahkan umat-Mu Tuhan, umat yang Kau kasih seperti biji mata-Mu. Mari yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara dikasih Tuhan,
Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, membimbing saudara, mengajar saudara, melindungi saudara, dan sekali lagi memberkati saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan. Kita kembali ibadah onset tanggal 8 di tempat ini. Tuhan berkati. Shalom. Selamat pagi.